Pertandingan yang luar biasa, dan sedikit menjengkelkan. Ya, itulah drama sepak bola yang sesungguhnya. Kekacauan yang membuat detak jantung berdebar kencang, dan seluruh dunia tercengang dengan apa yang terjadi di Estadio da Luz Lisbon, Portugal. El Barca tertinggal 2 kali selama pertandingan, tetapi tim asuhannya Hansi Flick mampu bangkit dan meraih 3 poin penting. Usai laga, Flick mengatakan, "Saya belum pernah mengalami comeback seperti itu." Pelatih jenius asal Jerman itu tanpa diragukan lagi menjadi salah satu dalang utama dari comeback-nya El Barca. Dalam video ini, Bang Amin akan menguraikan alasan di balik kemenangan dramatis Blaugrana atas Benfica kemarin. Mari kita mulai. Dalam susunan pemain, satu-satunya perdebatan yang hidup adalah masuknya Szczęsny di posisi penjaga gawang. Seperti kita tahu, kiper asal Polandia itu menjadi topik utama usai malam bersejarah itu. Laga yang mendebarkan pun siap dimulai. Memasuki menit kedua, Benfica membongkar pertahanan El Barca dengan umpan diagonal ke sayap kiri, yang menandai 2 pemain yang siap segalanya di area kotak penalti. Para pemain El Barca gagal menutup pergerakan cepat pemain Benfica yang berujung pada gol Pavlidis. Jika kita mengamatinya dengan seksama sebelum terjadinya gol, si pengumpan berhasil mengelabui garis pertahanan tinggi El Barca dengan mudah, dan menemukan ruang untuk berlari yang tidak dapat ditandingi Jules Koundé. Kemudian, umpan matang Pedri ke Lewandowski gagal dimaksimalkan, setelah tendangannya melambung di atas mistar gawang Benfica. Menit ke-13, Balde dilanggar dan membuahkan penalti. Lantas, Lewandowski tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Menit ke-20, Barcelona seharusnya memimpin jika saja kiper Benfica tidak mampu menghalaunya. Yang terjadi selanjutnya adalah komedi. Szczęsny dengan pede bergerak maju dan mencoba menendang bola. Namun, bukan bola yang ditendang, melainkan paha Alejandro Balde yang ditendang. Bola yang mengalir deras akhirnya dikuasai pemain lawan yang berujung gol bonus dari El Barca. Di sini kita menyadari, keputusan Flick untuk tidak mengganti mantan kiper Juventus itu patut mendapat perhatian. Usai pertandingan, Flick berkata tentang kesalahan Szczęsny. Dia membuat kesalahan, tetapi semua pemain di babak pertama membuat kesalahan juga. Dia menyelamatkan kami di babak kedua, kami menang bersama dan kalah bersama. Proses gol kedua Benfica ini mirip seperti gol pertama. Si pengumpan jitu dengan cerdik berhasil mengelabui garis pertahanan tinggi El Barca. Jika Flick menempatkan Inaki Peña di starting line-up, mungkin insiden konyol ini tidak akan terjadi. Ia seperti baru belajar main bola. Seperti yang terjadi dalam tayangan ulang ini, ia tidak dapat menentukan validitasnya secara meyakinkan. Tidak hanya kiper, sisi pertahanan juga mendapat perhatian lantaran buruknya koordinasi lini belakang. Dengan umpan cepat lawan, itu membuat El Barca tertinggal 3-1. Lalu, Raphinha memiliki peluang untuk memperkecil ketertinggalan namun, tendangannya masih sangat lemah. Di babak kedua ada harapan untuk bangkit. Pedri memberi umpan manja ke Koundé namun lagi-lagi, tendangannya masih lemah. 1 poin yang perlu dicatat, bek Prancis itu menemukan celah ini yang pastinya ada kelemahan dalam lini belakang lawan. Di menit ke-60, Pedri lagi-lagi memberi umpan matang ke lini depan namun, Lewandowski terlihat seperti mati langkah. Di menit ke-64, Barcelona berhasil memperkecil defisit gol berkat gol bonus dari kesalahan umpan penjaga gawang Benfica. Berselang 4 menit kemudian, koordinasi buruk lini belakang mengakibatkan Ronald Araujo mencetak gol ke gawang sendiri. Lagi dan lagi, garis pertahanan tinggi Barcelona menjadi titik lemah yang membuat Benfica sementara unggul 4-2. El Barca lantas bangkit. Dalam fase membangun di area kotak penalti, Lamine Yamal mendapat kontak fisik dari pemain Benfica yang berujung hadiah penalti kedua untuk El Barca. Robert Lewandowski mencetak gol dan mengubah skor menjadi 4-3. Awan gelap datang, dan hujan pun turun dengan deras yang membuat laga ini semakin sulit untuk El Barca. Namun, itu tidak berlaku untuk Hansi Flick. Ia dengan cepat merubah formasi tim dari 4-3-3 ke 3-2-5.
Ia melakukan perubahan strategi dengan memasukkan pemain seperti Frankie de Jong, Fermin Lopez, Ferran Torres, dan Eric Garcia. Dengan begitu, tim beralih ke mode serangan penuh apapun hasilnya. Eric, Araujo, dan Cubarsí membentuk 3 bek, Lopez bermain sebagai wingback kiri, serta Raphinha sebagai wingback kanan. Di lini tengah, De Jong dan Pedri mengendalikan poros lini tengah. Sedangkan di lini depan, Yamal, Lewandowski dan Torres membentuk trio yang kuat. Dengan Raphinha yang beroperasi di sisi sayap kanan, itu membuat Lamine Yamal menjadi titik kunci dari rencana Flick sesungguhnya. Maka dari itu, gol ketiga El Barca lahir berkat kecerdikan Lamine Yamal yang memenangkan penalti, serta menjadi langkah penting menuju comeback El Barca. Di menit-menit akhir laga, Blaugrana meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, terlahirlah gol Eric Garcia di menit ke-86. Yang perlu diapresiasi adalah, asis luar biasa dari Pedri yang memotong garis pertahanan Benfica. Di laga itu, Pedri benar-benar menjadi kreator untuk El Barca. Satu lagi, masuknya Eric Garcia terbukti tepat dan sangat berdampak terhadap keseluruhan fleksibilitas tim. Di menit ke-92, Raphinha bisa saja menutup pertandingan dengan kemenangan dengan tendangan bebasnya. Tetapi, detik-detik akhir laga membawa drama paling banyak. Pertama, Benfica hampir saja mencetak gol dengan sedikit klaim penalti. Kemudian, Ferran Torres memberikan umpan diagonal yang luar biasa kepada Raphinha yang terisolasi di garis depan. Dengan 1 lawan 1, pemain asal Brasil itu berhasil mencetak gol dengan mudah. Reaksi Flick terhadap gol emas itu menggemparkan jagat media sosial. Awalnya, ia tidak percaya apa yang telah terjadi. Tetapi, jangan lupakan satu detail penting dalam momen ini. Selain aksi lawaknya, Szczęsny juga berhasil menghalau tendangan Di Maria saat skor masih sama kuat 4-4. Bayangkan jika Di Maria berhasil mencetak gol. Mungkin itu akan menjadi kekalahan kedua El Barca di turnamen ini. Kepercayaan Flick terhadap kiper asal Polandia itu akhirnya terbayar lunas. Untuk Raphinha, dengan golnya itu, ia sedang menjalani kampanye Liga Champions yang luar biasa dengan 8 gol dan 2 asisnya. Secara statistik, maka itu menjadikannya ia salah satu kandidat utama peraih Ballon d'Or tahun 2025. Mungkin para kules tahu, ini adalah pertarungan bersejarah dan orang-orang di sana menyebutnya Lisbon Night. Setelah pertandingan, Flick menyoroti kunci keajaiban dari sepak bola ini adalah tentang mentalitas. Pelatih Jerman itu berkata, memang benar Barcelona berjuang sampai akhir, ketahanan yang luar biasa mengingat semua perjuangan kita di masa lalu. Sekarang, tim ini telah berubah menjadi tim yang hebat. Ada juga Pau Cubarsí yang memberi tanggapan usai laga, benar-benar epik, energi yang sama, dan ini adalah pertandingan paling gila yang pernah saya lihat. Itulah review pertandingan paling gila antara Benfica melawan Barcelona. Jika Anda ingin memberikan pendapat berbeda, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan tunggu review menarik lainnya di video selanjutnya.